Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini tokoh masyarakat. Bagaimana kita bisa belajar dari beliau? Ya, kita bisa sharing-sharing keilmuan beliau yang sangat dalam mengenai pengalaman hidup, bagaimana berjuang hidup, bahkan menegakkan akidah kita yang supaya kita bisa belajar dari beliau. Kita akan mengupas sedikit mengenai buku Bahaya Syiah bagi Akidah dan NKRI. Di sini kebetulan kita salah satu tokoh penulis dari buku tersebut, ya. Beliau juga aktif di organisasi-organisasi besar. Masya Allah, kita patut sekali belajar. Dan kita kupas sedikit bahaya Syiah bagi NKRI dan akidah. Kebetulan bukunya akan segera launching. Nah, kita di sini akan mungkin soft mengenalkan kepada masyarakat bagaimana tujuannya buku itu. Setelah terbitnya buku Mewaspadai Penyimpangan Syiah, yang dimana mungkin dari MUI beberapa provinsi menyatakan bahwa Syiah ini adalah ajaran yang menyimpang, agama yang menyimpang, bukan di luar agama Islam, ya. Yang lain mungkin hanya, setahu saya, hanya ajarannya saja, ya Pak Ustadz, ya, mungkin ajarannya saja, di mana ajaran itu seperti nikah mut'ah tadi, terus bahkan maksum imam itu tadi, ya. Nah, di situ menjadi satu PR bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang. Nah, ini kita gali lagi bagaimana tujuan tadi diterbitkannya buku itu dengan Bapak Ustadz Rijal Fadilah, sarjana hukum. Kita persilakan dengan pembukaan sedikitnya dari Pak Rijal. Silakan. Terima kasih Ustaz Arsyad. Ya. Pertama, bahwa memang ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, insya Allah akan mencoba menerbitkan buku tadi, ya, tentang bahaya Syiah bagi akidah dan NKRI. Saya kira buku ini menjadi komprehensif, gitu ya. Sekaligus bisa sebagai pelengkap dari buku MUI. Nah, tadi ya, mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia ini, atau pendalaman, ya, bisa sebagai komplement atau juga kajian lebih dalamnya mengenai Syiah, tentang bahayanya bagi akidah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Buku ini insya Allah akan terbit, diupayakan secepatnya, gitu kan. Karena kelihatannya memang ditunggu juga oleh masyarakat yang ingin mengetahui tentang bahaya Syiah tersebut, ya, jangan sampai terkecoh oleh katakan jebakan-jebakan lah yang muncul di masyarakat, seperti misalnya, gitu kan, buat apa sih, gitu kan, mempermasalahkan Syiah, gitu kan, kita kan harusnya berdamai, bersatu, yang kemudian menjadi mazhabnya disebut takrib, ya, pendekatan Sunni dan Syiah itu. Saya kira kita harus melihatnya pada hal yang lebih dalamnya, gitu kan, aspek proporsinya, ya, bukan sekedar melihat bahwa ini adalah kita harus bersatu dan sebagainya. Tidak sederhana itu. Ya, kalau memang itu sudah menyangkut akidah, gitu kan, dan menyangkut tadi juga warning kita, kewaspadaan kita tentang bahayanya Syiah bagi negara Republik Indonesia. Gitu. Betul. Saya kira ada rujukan lah, seperti Syiah yang berkembang di Yaman menimbulkan konflik, gitu kan. Syiah yang berkembang atau dikembangkan di Suriah, lihat bagaimana Suriah itu berantakan, hancur. Begitu juga di Irak, gitu kan. Di negara-negara mayoritas Muslim, ketika Syiah itu berkembang pesat, gitu kan, ya akan membentur dengan Sunni atau Sunnah wal Jamaah. Akibatnya apa ya? Negaranya yang rontok. Nah, kita juga jangan sampai begitu, gitu kan. Maka perlu ada upaya-upaya penangkalan atau pencegahan, jangan sampai terjadi kerusakan negara Republik Indonesia itu, kan kita juga mayoritas Muslim dan mayoritas pemahamannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Itu
konteksnya, Konteksnya. kenapa buku ini menjadi perlu gitu. Nah, kemudian bahaya Syiah yang sudah tahu kalau buku ini kontennya itu ada masalah sejarah gitu kan, sejarah Syiah, penyesatan dan kesesatan Syiah gitu ya, kemudian jebakan-jebakan Syiah gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mewaspadai hal-hal itu gitu kan, konteksnya perlindungan akidah. Apa saja Ustaz kejadian-kejadian yang mungkin yang ada di lingkungan kita di negara kita di Indonesia yang memang mulai terasa mungkin ya, kenapa buku ini dimunculkan? Apa saja tadi kejadian apa yang memang membuat istilahnya kita harus nih tadi itu nanti kan konteks keduanya, bahaya Syiah bagi NKRI. Ya kan gitu, karena ada peristiwa ya, peristiwa di Bondowoso, peristiwa di Bangil, peristiwa di Sampang Madura dulu ya, Sampang Madura, juga di Bogor ada tuh di Arifin Idham ini Ustaz almarhum diserang betul oleh Syiah betul. Kan. Saya kira di beberapa daerah, hampir di berbagai daerah itu ketika muncul gitu kan Syiah, itu menimbulkan gesekan-gesekan gitu kan dengan Muslim yang lain gitu, Muslim yang sudah meyakini tentang patokan-patokan keagamaannya. Kenapa gitu kan? Yaitu karena Syiah itu sering menyinggung soal kitabullah, Al-Quran. Kalau menurut kita Al-Quran itu sempurna. Betul. Gitu kan, sudah bisa tidak ada mutlak ya. Tapi bagi Syiah gitu kan, dalam pemahamannya Al-Quran itu tahrif. Tahrif itu sudah ada perubahan huruf. Jadi kata Syiah, Quran yang ada ini sementara. Gitu. Nanti ada Quran yang sempurna. Itu yang dibawa oleh Imam Muntador, ya, imam yang ditunggu itu namanya Mushaf Fatimah. Gitu, Muntador dari Intadir mungkin saya. Iya, menunggu. Jadi imam yang ditunggu-tunggu. Gitu kan, itu imam 12 yang gaib, yang hilang. Akan datang lagi katanya nanti. Nah, itu ditunggu. Itu bawa Quran nanti. Ilusi itu. Menurut saya khayal. Menurut khayal ya. Pemahaman Sunni itu khayal, nggak mungkin ada gitu kan, dan bahaya. Kita harus mengimani adanya imam yang hilang. Ya, harus iman, masuk rukun iman itu. Itu kan masalah iman. Jadi kalau Islam itu rukun iman ada 6. Nah, kita 6, dia rukun iman 5. Jadi lebih sedikit. 5-nya itu 1 tauhid, 2 nubuwah, 3 imamah gitu kan, ke-4 al-adl, ke-5 al-ma'ad. Nah, ada imamah yang ketiga. Imamah ini termasuk tadi mengimani 12 imam, dan imam yang terakhirnya gaib, hilang, dan itu ditunggu-tunggu. Apa nggak bahaya kalau itu jadikan keimanan bagi orang yang sudah meyakini keimanan itu 6 tadi, ya kan, kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, gitu kan, kemudian hari akhir dan qada dan qadar. Ini mungkin kita sedikit membedah langsung ke ajarannya juga ini Ustaz ya. Iya, saya luar kira biasa. Begitu. Bukan hanya rukun iman, rukun Islamnya juga beda. Gitu. Kalau kita rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ya. Kalau dia nggak ada syahadat, kenapa? Karena syahadatnya itu di samping syahadat kepada Rasulullah, harus ditambah juga pada syahadat kepada Ali bin Abi Thalib, gitu kan, gitu. Bahkan ada paham yang juga melaknat sahabat lain, gitu, laknatullah, gitu, kepada misalnya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah, gitu kan, dan seterusnya. Saya kira itu harus menjadi persaksian. Itulah pengganti syahadat, gitu kan. Jadi dia menambahkan syahadat diganti dengan wilayah. Yang mungkin itu saya sempat dengar wilayatul faqih itu Ustaz. Nah, nanti dalam konteks yang kemudiannya sekarang ini dengan rahbarnya Iran, gitu kan, itu wilayatul faqih. Jadi bahwa kepemimpinan itu, kewalian itu pada fuqaha, gitu. Itu yang sekarang begitu, dan sejak adanya Imam Khomeini dan seterusnya.
Itu latar belakang mungkin dari apa tadi penyebab buku itu muncul, Pak. Lalu siapa saja sih yang akan berperan di dalam buku ini? Bukunya udah ada? Nah, udah ada kayaknya nih. Coba lihat itu. Coba dilihat bukunya. Wah, punten ya. Wah, ini nih bukunya nih. Oh iya. Masya Allah. Nah, ini Ini bukunya sedikit ya. ya, nih tuh bahaya Syiah terhadap akidah dan NKRI. Nah, di sini jelas penyusunnya ini ada Insinyur Mei Sutrisno MSc PhD, Masya Allah. Dr. Anas Haji Fatul Umam MBA, saya sendiri ya di Al-Fadilah. Nah, sedangkan para penulis atau kontributor ini cukup banyak, Ustaz. Satu misalnya Kiai Haji Atian Alidai MA, YLC, Dr. Abdul Khair Ramadan SHMHMM, Kiai Haji Amin Muhtar, Habib Ahmad Zain Al-Kaf, almarhum ya. Gitu. Kiai Haji Farid Ahmad Okbah MA, Dr. Profesor Dr. Didin Hafidudin MS, kemudian Profesor Kiai Atif Latiful Hayat SH, Masya Allah. SD, lalu Profesor Asep Warlan Yusuf SHMH, ini almarhum, beliau dosen di Universitas Parahyangan, betul. Ya. Itu guru besar Dr. Andes Kiai Haji Abdul Somad Buhori, Insinyur Ahmad Hasan Bahri Engineer, Haji Ainul Yakin SSI APT MSI, Profesor Dr. Insinyur Bagus Budiwantoro DEE, Dr. Andes Haji Hartono Ahmad Jaiz, Kolonel Purnawirawan TNI Herman Ibrahim, almarhum beliau. Dr. Yan Sunaria SSN MSN, ini di dosen ITB, ya, kemudian Profesor Dr. Haji Kuswarno MS, ini mantan wakil rektor di Unpad. Saya kira kontributornya mereka beliau-beliau ini yang cukup mumpuni juga dan cukup memiliki pemahaman yang dalam mengenai Syiah, gitu ya. Kalau saya dengan Pak Kiai Fatul Umam dengan Pak Dr. Mei Sutrisno, editor saja, gitu kan. Jadi sambil juga sedikit masukan. Betul. Ini bukunya. Masya Allah. Bukunya sangat menarik sepertinya kalau kita baca bukunya ini dan membahas istilahnya bukan hanya dari segi tadi yang pertama dari akidah dulu. Ya, di sini ya. Kita mulai kalau lihat saya perlu gambarkan ya Pak mengenai garis besarnya. Ya, ada historiografi gerakan Syiah sejarah. Kemudian ada kesesatan Syiah apa saja. Kemudian ancaman konflik sosial akibat gerakan Syiah. Lalu bahaya nyata gerakan Syiah terhadap NKRI nanti pada ujungnya, gitu ya. Yang di dalamnya ada juga poin penanggulangan bahaya Syiah. Jadi kita sampai juga sampai ke poin tahapan. Jadi saya kira ini cukup lengkap gitu dari mulai kesejarahannya sampai ke penanggulangannya gitu ya terhadap efek atau akibat dari gerakan Syiah itu. Jadi kita dikasih tahu ini salah, langsung dikasih solusinya. Ada solusinya. Masya Allah, jelas sekali berarti ini kita ada penting sekali. Ini penting. Jadi bukan hanya sekedar wawasan nempel sekali sudah gitu ya. Tapi kita ada tadi langkah yang harus kita lakukan. Kita sebagai kaum muslimin harus seperti apa menyikapi hal ini. Tentu itu menjadi hal yang sangat menarik. Kira-kira kapan nih terbitnya? Secepatnya tuh. Ya insya Allah. Mudah-mudahan ya setelah nanti launching kita. Mudah-mudahan pas muzakarah ya. Oh ya. Pak Kiai Atian juga sudah mencanangkan kalau pas muzakarah nanti buku ini sudah terbit. Jadi muzakarah ini adalah perkumpulan ulama-ulama dan asatid dari seluruh Indonesia itu berkumpul saja. Ya. Kita khusus mungkin tadi mengkaji, mewaspadai bahaya pergerakan dari Syiah ini. Ya. Dan itu bukan hanya 1-2 provinsi, tapi perwakilan dari tiap provinsi pun ada. Ya, bahkan kota-kota juga kota-kota besar mungkin saja. Iya. Udah mulai datang. Mungkin ketika dulu mungkin sampai Balikpapan yang mungkin sekarang masih eksis luar biasa. Beberapa daerah kelihatannya cukup aktif. Aliansi Nasional Anti Syiahnya yang berkomunikasi banyak dengan para ulama di ormas-ormas Islam yang ada. Saya kira bagus silaturahminya. Tinggal nanti kita bagaimana, ayo kita diskusikan permasalahan-permasalahan keumatan ini gitu kan untuk meningkatkan kualitas umat dalam konteks akidah dan
langkah-langkah dakwahnya gitu. Terus ada pertanyaan, Ustaz, mengapa gitu meluncurkannya tadi di Muzakarah tadi? Ya, itu hanya secara momen saja. Oh, Sebenarnya ketika pas ulama datang banyak ulama mungkin. datang gitu kan didalami. Dalam. Gitu. Bahkan bisa juga pendalaman terhadap fatwa sesatnya Syiah. Iya, Ya apalagi juga Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa. betul. Gitu ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur secara eksplisit menyatakan memang Syiah itu sesat, gitu kan. Dia menyatakan Syiah Itna Asy'ariyah, ya, karena Syiah yang berkembang sekarang di Syiah Itna Asy'ariyah, kan? Yang Sabaiyah, yang Ismailiyah itu udah nggak berkembang. Yang Zaidiyah juga sudah tenggelam, gitu kan, pada konflik politik yang kemudian dihegemoni lah, disetir juga oleh Iran yang memang berbasis pada Syiah Imamiyah Itna Asy'ariyah. Jadi itu yang dominan. Ada itu Ustaz di Indonesia itu yang berdiri. Ya saya kira yang Indonesia ini adalah Itna Asy'ariyah gitu kan, yang dikembangkan itu sejak berkembang pesatnya sejak revolusi Iran. Revolusi Iran yang kemudian menyebutnya revolusi Islam. Yang Khamenei ini padahal sebenarnya itu revolusi Syiah gitu ya. Gitu. Jadi dia memakai nama Islam untuk istilahnya simpati gitu ya. Doktrin motonya la syarqiyah la gharbiyah illa jumhuriyah islamiyah kan begitu. Ya. Artinya gimana Ustaz? Takutnya netizen ini nggak ngerti. Tidak timur, tidak barat, ya, tapi Republik Islam. Tapi sebetulnya makna dalamnya atau mungkin hakikinya la syarqiyah la gharbiyah illa syiah imamiyah gitu. Jadi bukan illa jumhuriyah islamiyah gitu ya, tapi sebetulnya syiah imamiyah. Itu yang sering orang terkecoh gitu kan, tidak barat tidak timur, tapi sebetulnya yang mau dikembangkan adalah syiah imamiyah. Itu waktu 79 itu revolusi Iran. Kemudian diekspor kemana-mana, ya termasuk Indonesia gitu. Indonesia juga merespon, banyak pemuda-pemuda pada waktu itu menganggap ini paham bagus dan seterusnya, hingga terpengaruh, lupa kepada esensi daripada ajaran tadi, gitu ya. Menurut paham yang sudah kita yakini, gitu kan, paham di kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berbasis pada Kitabullah, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah, ataupun pendapat-pendapat ulama yang berbasis pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah, saya kira harus kokoh gitu meyakininya itu, tidak terkecoh gitu kan oleh suatu kondisi yang sifatnya hanya temporer dan insidental saja, seperti bahasa yang tadi itu ya, revolusi Iran misalnya. Kalau dulu latar belakang revolusinya seperti apa? Saya pernah dengar dulu ketika di berita tuh imamnya wafat sampai kotorannya itu diberebutan oleh jamaahnya. Ya. Saya pikir itu kalau di Islam kita harusnya kan bertoharah, bersuci. Tapi ya, kalau lihat di Syiah seperti itu. Basis awalnya itu ismah. Gitu ya, ismah pada imam. Imam itu dianggap maksum. Maksum itu suci, tidak ada salah gitu kan, dan itu jadi paham. Dari paham Itna Asy'ariyah, Imamiyah, itu imam itu suci gitu, imam itu maksum, makanya tapi kotorannya juga ya, akhirnya sampai ke tahap itu pada tingkat yang ekstrim lah, gitu ya, pada yang paling ekstrim yang begitu juga dilakukan. Makanya betul-betul Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa haram terhadap pemahaman ismah imam. Betul. Atau ismah manusia juga gitu kan, itu nggak boleh ada pemahaman maksum seperti itu. Makanya ada fatwanya, 4 fatwa itu kalau Majelis Ulama yang di buku putih itu bukunya fatwa ya, ada kan, ya. Mewaspadai penyimpangan Syiah itu yang dari MUI itu, dia ada di beberapa waktu dan momen, ya. nggak disatukan. Nggak ada di buku ini saja. Itu buku kita. Buku kita nih. Itu buku Anas tuh, betul. Fatwa sesat. Di situ ada fatwanya MUI, ya. Itu kan Jawa Timur, ada MUI-nya pusat,
itu kan ada juga ormas-ormas Islam, Betul. gitu kan, Muhammadiyah, NU, Persis dan seterusnya ada di dalamnya. Al-Irsyad juga berkaitan dengan pandangannya terhadap Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah, gitu kan, yang sekarang berkembang, gitu, untuk mewaspadai lah jangan sampai terkecoh oleh jebakan-jebakannya. Misalnya jebakannya itu Ahlul Bait, kita kejebak dikira Ahlul Bait itu cinta pada keluarga Nabi. Tapi kalau Syiah itu menganggap keluarga Nabi itu yang terseleksi, yaitu Ali, Hasan, Husain, kemudian Zainal Abidin dan keturunannya. Keturunan Husain lagi, bukan Hasan. Jadi Ahlul Bait itu bukan seperti keluarga Rasulullah, Abu Bakar, keluarga Rasulullah, Aisyah itu keluarga Rasulullah, gitu kan, Zainab istri Rasulullah, itu nggak masuk Ahlul Bait. Jadi itu kan jebakan dengan cinta pada Ahlul Bait, tapi Ahlul Baitnya tertentu misalnya, gitu kan. Saya teringat juga ketika orang Syiah ini menyebarkan ajarannya sampai karena mungkin di pergerakan di dunia nyatanya sulit, mungkin dia merasa sulit, ada benturan segala macam. Tapi di media sosial dia begitu fleksibel, karena kita di dunia media sosial ini hanya bermodalkan handphone dan akun saja kita sudah mulai. Dimana dia menyebarkan berita itu benar Sirah Nabawiyah yang memang istilahnya valid. Tapi ketika ditanya yang mau info mengenai ini, silahkan inbox. Ketika di inbox dikirimnya itu berita yang tadi tanda kutip gitu, tadi cinta Ahlul Bait, yang arah-arahnya berbau ke Syiah tadi. Kemudian misalnya jebakan takrim ya, kita harus melakukan pendekatan, gitu kan, jangan membuat jarak, itu kayaknya jebakan. Kemudian juga takiyah. Nah itu ya. Itu kan yang tadi ya, dia berbohong, betul. Takiyah polanya seperti kan? Itu betul. Takiyah itu berbohong boleh, gitu kan, selama belum kitanya kuat, belum mapan, boleh takiyah. Jadi sebetulnya ajaran itu merusak akhlak karimah, akhlak membolehkan bohong, gitu kan. Saya kira itu nggak bagus. Dan Islam tidak mengajarkan begitu. Pada ajaran yang benar, sampaikan kebenaran itu, walaupun pahit, kan begitu. Nggak boleh diotak-atik, nggak boleh manipulasi, apalagi dibohong-bohongan, gitu kan. Saya kira itu merusak. Nah kalau ada dalam paham Syiah ada namanya takiyah. Gitu. Manipulasi itu saya. Nah sebetulnya itu manipulasi. Gitu. Saya kira nggak itu. Jadi dia yang jahat ngejelekin Islam itu sendiri ya. Belum ajaran kekerasan, namanya tatbir itu kan. Yang itu Asyura itu saya. Kalau Idul Qadir kan hanya ucapan ya. Kalau tadi Asyura tadi udah sampai ke. Ya karena dia menyakiti diri sendiri. Peristiwa Karbala kan, peristiwa gugurnya Husain, dia kan cucu Rasulullah. Nah untuk menunjukkan rasa duka cita, dia menyakiti diri. Padahal dalam Islam nggak boleh menyakiti diri sendiri itu, aja nggak boleh. Ke binatang juga harus sayang, biasanya kan gitu. Maka harus memelihara badan kita, nggak boleh merusak, gitu kan. Merusak lingkungan nggak boleh, gitu kan. Merusak hewan ataupun makhluk lain nggak boleh. Apalagi diri kita dirusak nggak boleh. Itu perbedaannya dan bisa menimbulkan kesalahan pandangan pada masyarakat kalau misalnya itu jadikan ajaran, gitu. Akhirnya kesananya gitu kan, doktrinnya jadi doktrin kekerasan nanti. Nah makanya itu tadi fenomenanya, fenomena kekerasan seperti kasus misalnya Sampang dulu Sampang, konflik keras, atau peledakan gereja di Malang, gitu kan. Itu Syiah itu sasana budaya itu kan, gereja Katolik diledakkan. Syiah itu. Tapi yang diserang media Islam. Iya, Islam karena pencitraan. Tujuan Syiah itu berarti ya. Syiah itu yang melakukannya. Atau misalnya seminari Alkitab di Malang, ledakan. Bis pemudi yang mau meledakkan tadinya balik, itu kan meledak dulu di jalan Banyuwangi. Bis pemudi Syiah itu. Sampai kepada peledakan Borobudur, ya kan, peristiwanya sangat terkenal kan,
itu dilakukan oleh Syiah itu. Tuh kita Jadi kalau sebetulnya ngobrol sama ahli hukum nih sorenya ya. bawaannya itu memang kekerasan. Kekerasan tadi ya. Jadi kalau saya sering menyebut tuh bapak terorisme di Indonesia Syiah, gitu karena fakta historis yang muncul setelah adanya Expo Revolusi 1979. Nih buat ini para pejabat nih Bapak BNPT nih harus mendengarkan ini nih. Makanya perlu mewaspadai bahaya Syiah terhadap NKRI. Iya. Kalau Syiah berkembang pasti konflik dengan Sunni dan itu akibatnya apa? Proksi nanti gitu ya. Sebagaimana kasus di Yaman, di Suriah, di Irak. Proksi siapa? Proksi Iran. Gitu. Pasti ujungnya ke situ ya. Karena imamnya tadi. Masuk Lebanon. Iya. Ya, akhirnya Syiah yang ada dimanapun nanti berimamnya itu kepada imam yang ada di Iran, rahbar namanya, pengganti, gitu, pengganti dulu sebelum Imam Muntazor datang, maka imam yang ada di Iran sebagai imam wilayatul faqih, gitu yang tadi komunitas kelompok imamnya, gitu kan? Ya, itu menarik sekali tadi kita membahas mengenai literasi sejarah mungkin Syiah ya, bahaya-bahayanya, sejarah-sejarahnya, dan kita bagaimana tadi langkah kita selaku warga negara Indonesia. Kasus Sampang itu Ya. yang mengajarkan bahwa pengajaran Syiah itu masuk dalam kategori penistaan agama. Karenanya hukuman yang bersangkutan kena pada pasal 156 KUHP gitu. Jadi melanggar hukum. Apa bunyinya 156 Ya, KUHP tadi? itu artinya penistaan terhadap agama. Agama dinistakan. Misalnya Yang dulu Ahok itu pasalnya. Ahok juga kena 156A menista. Padahal itu hanya sekedar celetukan. Bayangkan celetukan saja bisa sampai kena. Itulah soal Maidah berapa 51 ya. Kemudian kalau ini dalam sekali. Sampai tadi kan soal keimanan pada Quran juga beda. Gitu. Apa nggak menista? Misalnya kalau menyatakan ini Al-Quran ini belum sempurna. Jelas. Al-Quran belum sempurna. Itu kan pemahamannya Syiah. Kemudian apa tidak menista? Apalagi misalnya dia tidak meyakini hadis-hadis yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Nasai, Ibnu Majah, gitu kan, Abu Daud, itu semua dinafikan. Gitu, nggak benar katanya itu hadis. Yang hadis benar itu hadisnya Al-Kafi pula ini misalnya, Al-Istibsar gitu kan. Jadi punya kitab hadis sendiri dia ya. At-Tahwib, kemudian mana yaduru gitu kan, Al-Baqi misalnya. Kalau yang biasa pesantren ngaji asing terdengarnya itu. Asing. Jadi dia punya kumpulan hadis sendiri. Makanya dia tidak mengakui hadis-hadis kita. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim nggak ada katanya. Gitu. Bukhari Muslim aja disalahkan gitu. Quran salah. Ya jelas kalau kita bilang itu bukan agama yang disebut Islam. Tadi agama Islam bukan. Ya. Jadi ada yang berkeyakinan bahwa Syiah bukan agama Islam karena dia menafikan Quran yang ada sebagai Quran yang sempurna. Betul. Bukannya dia tidak menganggap adanya Quran, tapi Al-Quran yang ada tidak sempurna, gitu kan. Kemudian hadis-hadis yang dipakai oleh kaum muslimin itu dinafikan, gitu. Berarti problematik tuh. Kemudian rukun iman yang diyakini oleh kita beda, rukun Islam beda, belum syariat yang beda. Misalnya nikah mut'ah, gitu ya. Kalau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah itu haram, tapi bagi Syiah tidak haram nikah mut'ah itu, bahkan jadi ajaran. Belum lagi nanti ke tata cara sholat, tata cara adzan atau tata cara ibadah-ibadah yang lain. Kalau dengar di YouTube sekilas adanya pun beda gitu. Kenapa? Adanya beda. Adanya jelas. Beda, ada apa ya? Ada amal itu. Nah, itu. Ada kalimat yang beda tambahan. Kan? Jadi ada khairul amalnya. Ada kalimat yang beda. Dan itu juga bisa apa istilahnya jadi kita poin kita bahwa itu jelas berbeda bukan. Katanya kan kita boleh beda kan ya, gitu. Beda harus dibedakan. Ya. Maksud saya
mana beda yang sifatnya ikhtilaf, Betul. gitu kan, perbedaan istinbat hukum misalnya, dengan mana yang memang iftiraq. Kalau iftiraq itu perbedaan aspek yang fundamental. Jadi kalau Quran, hadis, rukun Islam, rukun iman itu fundamental itu. Itu bukan ikhtilaf kalau perbedaannya di situ. Tapi kalau yang sekarang kita kenal ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki gitu kan, Hambali, itu bukan pada aspek yang fundamental, tapi pada aspek istinbat hukum, perbedaan pandangan, tafsir-tafsir mengenai hukum. Tapi semuanya merujuk kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal oleh umat Islam dengan kitab-kitabnya gitu, seperti yang sudah pegangan kita, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud gitu kan, seperti itu yang sudah kita jadikan pegangan. Nah, ini menarik sekali kelihatannya isi bukunya, bisa membedah dan solusinya juga. Terus kira-kira di mana nih Ustadz kita bisa mendapatkan buku itu nih? Apakah nanti cukup komen di sini? Saya mau mau dikirim atau seperti apa nih nanti rencana teknis dari kita? Nanti setelah itu kita akan publikasikan bahkan buku ini dalam diskusi yang ada itu kan bisa kita akan disampaikan juga kepada para instansi-instansi yang berkompeten lah gitu ya, termasuk aparat keamanan. Betul. Supaya memiliki pemahaman yang dalam, termasuk kepala-kepala daerah dan sebagainya. Mungkin ada yang kita distribusikan gitu kan untuk kepentingan umat. Ada juga umat yang punya minat ya memerlukannya, nanti akan diinformasikan gitu insya Allah, karena buku ini sangat penting. Sangat penting karena menurut saya komprehensif kayak gitu kan, dan tadi bisa menjadi komplemennya, pelengkap daripada bukunya Muwassadah Penyimpangan MUI tadi, Syiah, penyimpangan Syiah tadi menurut MUI. Tapi yang kedua itu pendalaman juga ini. Gitu. Saya kira ini sangat penting sekali ya untuk dimiliki oleh umat Islam supaya dia bisa punya keyakinan yang kokoh terhadap Al-Quranul Karim, terhadap sunnah Rasulullah, terhadap pandangan-pandangan para fuqaha ulama yang memang memiliki jaminan konteks ilmuannya gitu kan, dengan berbasis kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Boleh mungkin ya, nanti tadi beberapa juga penting, kebetulan saya juga sempat ngobrol dengan anggota dewan mungkin dari provinsi, katanya minta konten-konten mengenai bahaya Syiah ini juga dikirimkan ke saya. Saya pikir dengan adanya buku ini bisa jadi alat yang memang masuk ya, mungkin bagi nanti anggota dewan yang merasa saya menjelaskan ke kawan saya yang belum mengerti seperti apa kan gitu ya. Dan ini menjadi tadi pengenalan yang memang cukup, apalagi di sini disediakan juga solusinya nih. Nah, itu juga ada insyaallah. Mudah-mudahan penanggulangan gitu kan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan di kalangan umat dan di kalangan permasalahan masyarakat dan negara. Saya kira itu insya Allah ada pola-pola penanggulangannya dari berbagai aspek ya, baik media, aspek hukum, ada juga nanti pada aspek-aspek pengambilan kebijakan kenegaraan. Saya kira solusi-solusi itu ditawarkan lah untuk bisa nanti mencegah kesalahpahaman atau keterkecohan gitu kan. Tadi kan bahayanya ngecoh tadi ya sih itu ya. Karena wa ana hadza sirati mustaqim fatabi'u wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih, kan begitu ayat Quran ya kan. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan lurus itu. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang bisa membengkokkan dari jalan yang lurus itu. Itu tuh sampai ada sampai belok nih ya, warning dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga. Ya, jadi entry point-nya dari sekarang tadi buku tadi mewaspadai Syiah, bahaya Syiah ya tadi terhadap akidah dan NKRI, itu merupakan buku, bisa jadi buku pendamping yang telah terbitkan oleh MUI, mewaspadai penyimpangan Syiah, yang itu memang sudah sangat viral sekali ke pelosok-pelosok bahkan berbagai negeri, wilayah pelosok negeri kita
Indonesia pun setelah ada. Nah, nanti ini cocok kayaknya untuk tadi mendampinginya. Seperti itu mungkin ya. Ya, sebagai komplement satu, sebagai yang komplement. kedua pendalaman. Pendalaman. Jadi bukan hanya mendampingi, tapi mendalami. Mendalami. Dan di sini ada bagaimana posisi kita sebagai muslim juga harus tadi melangkahnya seperti apa kita mengetahui, atau mungkin ada tetangga kita yang akidahnya mungkin agak aneh, berbau-bau ke sana, atau mungkin teman kita di sekolah ya. Bahkan ini saya dengar sampai ke kampus-kampus, katanya dosen-dosen pun ada ya yang akidahnya ini agak menyimpang ini. Makanya insya Allah ini juga intelektual semua nih yang ngisi bukunya, tadi profilnya sudah disebutkan sama Ustaz Rijal, insya Allah. Jadi kita bisa belajar dari buku ini dan kita bisa menanggapi bagaimana langkah kita. Yang mau bantu misalnya bantu promosi atau menyebarkan sebenarnya sangat boleh, mungkin saja. Tapi setelah nanti launching Muzakarah ya, kita bolehlah komen dulu pesan, misalnya Ustadz saya buat di madrasah gitu, boleh di komen di bawah lah gitu. Insya Allah nanti diproses, kita akun kita nanti dibalas, mungkin ya kita bisa infokan juga agar kita bisa membantu juga penyebaran buku ini, bagaimana akan bisa menyebar dan masyarakat muslim di Indonesia khususnya bisa terjaga, jangan sampai tadi konflik di negara seperti negara luar, di Suriah terutama luar biasa sekali. Walaupun sekarang katanya udah kabur si ahnya, untungnya udah ketahuan si ahnya. Insya Allah ada agama asal Allah pasti insya Allah ya ditolong sama Allah kalau muslimnya mau menolong agamanya kan gitu, insya Allah. So, tinggal kita ikhtiar kita yang mau berusaha ikut menolong agama Allah silahkan bantu, bahkan mau berdonasi silahkan juga, sangat boleh untuk cetak buku. Silahkan dikritik juga, boleh kita masukkan gitu kan, karena terus penyempurnaan. Jadi itu nggak tertutup gitu kan, kita untuk berdiskusi, mendalami, bahkan menerima input gitu kan, supaya nantinya produknya itu produk yang lebih baik gitu kan. Saya kira terbuka lah. Kalau kita tertutup bahaya sekali. Saya kira itu yang aspek dogmatik ya, tidak discussable, tidak terbuka untuk diskusi, untuk murojaahnya gitu kan, pendalaman-pendalamannya. Saya kira itu nggak bagus dalam konteks paradigma ilmiah. Saya kira itu nggak bagus. Jadi kita diskusi terbuka juga nih, Masya Allah mengenai bukunya ya. Silahkan ada usulan apa disampaikan, boleh di komen, nanti kita sampaikan ke pengurus atau di sini yang memang membidani khusus dari buku ini, Bahaya Syiah bagi Akidah dan NKRI ini ya. Insya Allah. Saya kira sedikit mungkin statement closing dari tadi launchingnya, akan segera launchingnya buku ini, dan memang tadi apa saja mungkin kita selaku warga masyarakat muslim ini bisa seperti apa gitu yang Iya, saya kira ini adalah Ustadz, konsistensi kita terhadap dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar kan gitu. Dua sisi itu harus terus kita hidupkan. Ya, satu konteksnya mengajak orang kepada hal yang ma'rufat, ya kita nilai-nilai yang baik, bagus menurut agama kita gitu kan, itu harus terus kita syiarkan, ajak gitu kan, ud'u ila sabili rabbika kan gitu. Jadi ajak terus ke jalan yang benar ini. Tapi yang kedua, toh kita juga melihat di dalam kehidupan lingkungan kita, bermasyarakat, bernegara, pasti ada hal yang menyimpang gitu kan. Selalu ada saja dari zaman Rasul, zaman Nabi Adam pun ada yang menyimpang. Ada dari dulu juga gitu kan. Memang ada selalu ini tesis, ini antitesis, ada aspek-aspek antagonistik gitu kan. Satu dengan yang lain itu pertarungan seperti itu ada. Maka kemaksiatan ada gitu kan. Paham-paham syaitoniah juga berkembang. Hawa nafsu juga merajalela gitu kan, paham-paham ideologi, idealisme dan sebagainya gitu kan. Kita harus cegah gitu, bahkan tindak gitu kan. Itu disebut dengan nahi munkar gitu, nahi munkar. Ini dua sisi lah. Kita terus aja kita perbaiki gitu kan lingkungan kita supaya berada di moralitas yang benar. Standar of moral conduct-nya Kitabullah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira itu yang terus kita lakukan supaya negara ini gitu ya, negara yang akhirnya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kan baldatun, toyibatun, warobun gofur. Nah, ada warobun gofur. Warobun gofur itu ampunan dari Allah. Bagaimana Allah mengampuni kalau kita kerjanya maksiat, gitu kan, nggak pernah tobat. Nah, sebetulnya ajakan konteks nahi munkarnya, hayu kembalilah tobat kalau memang ada perilaku yang menyimpang. Nah, sebetulnya konteksnya itu aja. Dakwah ini adalah dakwah dan perjuangan keras. Perjuangan keras namanya jihad, gitu ya. Dakwah wa jihad, gitu. Innal hayah itu akidah wa jihad. Jihad elemen dasarnya dakwah. Insya Allah sekali. Saya kira itu pesan Asyad. Ya mantap sekali ya, tadi tujuannya jelas, tadi closing statementnya ada baldatun thayyibatun warabun ghafurnya. Kita mengajak bagaimana tadi akidah-akidah teman-teman kita atau mungkin sahabat kita tadi yang gak menyimpang agar bisa diridhoi oleh Allah. Nah itu tujuan utama kita. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Allah dan kita berada dalam ridho Allah, bukan hanya saat ini, bahkan sampai nanti akhir hayat kita tentu ya. Kita berdoa semoga Allah bisa menolong. Kita tutup mungkin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.